Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bikin simulasi lagi guys. Kali ini simulasi dividen reinvest di saham Hexa sebagai saham induk gitu loh guys ya. Nanti dividennya kita distribusikan ke perusahaan-perusahaan lain yang jumbo-jumbo juga gitu guys ya, dividennya gitu loh guys ya. Nah, konsep ini itu sebenarnya meniru sistem holding company guys ya. Tapi di sini sebenarnya kita tidak ada holding company-nya gitu loh guys ya. Hanya satu saham induk yang dia itu dividennya kita distribusikan ke saham-saham lain gitu loh guys ya. Supaya dividennya ini terus menghasilkan dividen yang lain gitu loh guys ya. Jadi dari satu saham menghasilkan dividen, kita belikan saham yang lain yang menghasilkan dividen, dividennya dari saham lain tersebut kita beliin lagi ya. Jadi saham A dividennya beli saham B dividennya beli saham C dividennya beli saham D gitu guys ya. Nanti setelah saham D bisa di reinvest lagi atau dividennya baru boleh dinikmati yang saham D gitu guys ya. Nah, konsep ini tuh seperti ikut-ikutan konsep holding company ya. Holding company itu perusahaan induk ya guys ya, yang menggabungkan beberapa perusahaan ke dalam satu grup ya, itu untuk meningkatkan nilai ekonomis ya. Terus holding company itu mempunyai ciri-ciri memiliki anak perusahaan ya, memiliki sebagian saham pada anak perusahaan dan mengontrol anak perusahaan kayak gitu loh guys ya. Tapi kalau di konsep reinvest saham Indo ini kita nggak ada ngontrol semuanya gitu loh guys ya. Semuanya tetap dikontrol oleh manajemen masing-masing. Kita hanya menggunakan satu saham yang kita pilih ya, itu saham-saham yang membagikan dividen dengan yield besar dan stabil dan konsisten gitu loh maksudnya gua ya. Jadi untuk kemarin kita sudah pernah simulasi sebenarnya guys ya di video dengan judul menghasilkan 10 juta per bulan. Nah, kali ini kemarin itu kita pakai saham induknya itu PTBA, sekarang kita pakai saham induknya itu saham Hexa kayak gitu loh guys ya. Nah, Hexa ini guys itu harganya saat ini lagi lumayan murah ya guys ya, lumayan turun ya di 4.800 guys ya. Terus ketika membagikan dividen dia memang selalu di akhir tahun ya guys ya, di sekitar September dan Oktober itu harganya selalu naik. Nah, kalau misalnya setelah sumdate, apalagi ada isu-isu gangguan produk-produk Cina, dia itu harganya memang sekarang lagi downtrend gitu loh guys ya. Tapi justru kalau misalnya kita memang rencana untuk dividen reinvest, ya kita memang carinya potensi ya harga-harga ketika di bawah seperti ini gitu loh guys ya. Nah guys ya, meskipun harga Hexa saat ini tuh sedang turun guys, itu dia belum mencapai titik murahnya gitu guys ya, masih di average-nya ya guys ya. Itu secara PBV ya guys ya. Untuk secara PI malah justru kemungkinan akan lebih mahal guys. Nah ya guys ya, benar guys, secara PI ini itu malah justru average 5 tahun. Nah, itu dia di atas standar guys ya. Standarnya di 6,647, sekarang di 6,99 ya, karena memang laba dari Hexa ini memang ya kayak gini guys ya. Di tahun 2024 ini rada-rada payah guys ya. Di turunnya hampir 100% nih guys ya. Ya, 2023 itu 200 M ya per quarter, ini cuman 90 M ya. Diduga ini penyebabnya karena persaingan dengan produk Cina, tapi gue kagak tahu secara pastinya gitu guys ya, apakah ini karena produk Cina. Tapi kalau kita lihat di laporan rugi labanya ada biaya-biaya yang naik signifikan gitu loh guys ya di perusahaan Hexa ini. Kemungkinan memang karena nilai tukar rupiah yang mungkin terus melemah gitu guys ya. Rupiahnya melemah sementara dia itu ambil barangnya pakai dolar, jualannya pakai rupiah gitu loh guys ya. Mungkin penyebabnya salah satunya karena kurs ya guys ya. Ya, jadi memang laba TTM-nya juga cuman 687, ini seperti kondisi 2019 ya guys ya, 2019. Tapi meskipun begitu, ini Hexa ini tetap konsisten guys ya bagi dividennya dan dengan yield yang cukup besar gitu guys ya. Jadi menurut gua ini masih nggak ada masalah guys ya, meskipun labanya secara quarter turun-turun terus gitu guys ya. Ya oke guys, jadi Hexa ini
menurut gua secara harga ini sudah masih agak mahal ya dengan PE yang dihasilkan dan PBV yang ya punya berdasarkan tren 5 tahun ini masih standar lah guys ya, nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget juga gitu guys ya. Tapi mungkin kalau kalian pengen invest di sini itu mungkin bisa wait and see dulu gitu loh guys ya untuk harga ini gitu loh, untuk harga saat ini gitu loh guys ya, nggak perlu buru-buru masuk gitu loh guys ya. Tapi kalau kalian masuk pun secara PBV dia masih di rata-ratanya ya masih oke lah guys ya, seperti itu. Nah di simulasi ini guys, kita akan pakai saham Hexa nih guys ya, saham Hexa sebesar 1000 lot ya guys ya. Kita coba invest 1000 lot di Hexa ini bisa menghasilkan berapa duit gitu loh guys ya. Jadi kita asumsinya beli Hexa itu di harga terendahnya guys ya. Ya, kita hati-hati ya guys ya. Kita ini belinya kita analisa dulu, kita tungguin dia di harga yang rendah lalu kita beli gitu loh guys ya. Itu tahun 2020 ya. Kita pakainya memang backtest guys ya. Kenapa pakai backtest? Karena pakai backtest ini ya sudah jelas gitu loh guys ya, sudah jelas datanya sudah pernah terjadi gitu loh guys ya. Ya, jadi pakai historis kayak gini enaknya kini udah pasti terjadi gitu, udah jelas terjadi. Tapi harapannya itu akan berulang gitu loh guys ya. Tapi disclaimer on, tidak ada yang menjamin akan terulang seperti ini gitu loh guys ya. Tapi setidaknya kita bisa melakukan pendekatan gitu loh guys ya. Ya oke guys, jadi dengan Hexa kita beli 1000 lembar guys di tahun 2020. Nah, itu guys kita dapat 1000 lot ya guys ya. Itu cumdetnya tanggal 28 September ya. Kita belinya itu 220 ini 2200 ini itu di ini guys ya di Maret 2020 ya. Ini di awal tahunnya ya. Jadi belinya memang kalau dividen reinvest ya, gue ingetin lagi guys ya, gue sharing lagi ya ilmunya, jangan sampai lupa lagi. Untuk dividen reinvest kita memang belinya itu jangan mepet-mepet pas mau cumdet guys ya. Mepet-mepet pas mau cumdet ya 3 bulan 2 bulan itu untuk para swinger guys ya, yang mau swing ya. Ingat baik-baik ya guys ya, paham ya guys ya. Jadi kalau mau dividen reinvest itu belinya jauh-jauh hari gitu loh guys ya. Setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, atau pokoknya ketika harganya itu lagi terdiskon maksimal gitu loh guys ya. Ketika banyak isu-isu, banyak hal-hal yang menjatuhkan saham itu gitu guys ya. Kayak contohnya Hexa sekarang kan lagi rada-rada turun karena laporan keuangannya rada kurang bagus gitu guys ya. Itu justru kita belinya waktu itu kalau mau dividen reinvest karena dapatnya harga murah gitu guys ya. Ya, jadi kayak gitu. Kita belinya di 2020 ya, Maret. Harganya 2.200, modalnya 220 juta ya guys ya. 220 juta dapat 1000 lot guys. Itu kita dapat dividen 546 ya waktu itu ya, waktu Covid nih. Ya, Hexa ini baik guys ya. Covid ekonomi hancur juga masih ngasih 500 loh guys ya. Lumayan guys. Ya, dividen yang kita dapatkan itu 54 juta ya guys ya. 54 juta ini kita belikan saham selanjutnya yaitu ITMG guys ya. Nah, sapi perahnya ini kita pakai untuk menghasilkan sapi perah yang lain yang lebih produktif juga gitu guys ya. Meskipun ITMG ini seasonal, cyclical gitu guys ya, batubara energi. Ya, jadi tergantung harga batubara juga performance-nya. Tapi kalau Hexa ini kan alat berat, jadi nggak terlalu tergantung batubara gitu guys ya. Oke, jadi kita belikan ITMG ya. Oktober ini cumditnya 9 November ya, sebulan sebelumnya kita sudah dapat di harga 8.050 ya, 8.050 ini harga ketika paid-nya dividen Hexa guys, bukan cumditnya ITMG ya. Jadi pokoknya dividen cair langsung beliin aja, nanti kalau nggak dibeliin nanti lu pakai belanja guys. Jadi duit cair langsung hajar ke ITMG guys. Paid-nya tanggal 22, kita belinya tanggal 22 di harga 8.050 ya. Itu dapat dividennya receh sih 300 ya waktu itu, karena memang lagi hancur-hancurnya waktu itu ya guys ya. Karena Covid ya, karena nggak bisa ngirim barang ke Cina gitu guys ya, ke Cina, India dan lain-lain gitu loh guys ya. Banyak yang terkendala karena Covid, banyak yang lockdown gitu loh guys ya. Ya, jadi dapat dividen juga mungil ya, 2 juta, 1 juta ya. Tapi guys,
Terus menerus ya, Hexa dapat payday 21 Oktober dapat 1000 ya, 1197, beliin lagi ya. ITMG ini bayarnya 2 kali ya. Di simulasi kali ini gua setiap payday langsung gua bikinin simulasinya guys ya. Jadi nggak gua rekap dalam waktu 1 tahun ya. Jadi langsung dapat 1197, dapat dividennya 119 juta. Kita belikan juga ITMG guys, kita belikan ITMG ya, dapat di harga 2.400 guys, dapat 117. Nah ini sudah mulai agak mahal karena memang dividennya juga gede ya. Dapatnya nggak terlalu banyak, total ditambah yang pertama itu dapat 117 ya, hanya dapat 117. Tapi karena dividennya gede-gede, kita dapatnya 14 juta dan 35 juta guys di November dan April ya. Jadi ini si tukang dividen jumbo di reinvest ke tukang dividen jumbo gitu loh guys ya. Oke, selanjutnya ITMG ini setiap dapat dividen kita lempar lagi ke PTBA guys ya, PTBA. Ya, Hexa ini kita reinvest semua ke ITMG kecuali yang 25 Oktober ya. 25 Oktober ini soalnya ITMG-nya sudah tidak ada dividen ya. Yang 700 juta ini kita anggap ini uang cash ya guys ya. Kita anggap ini uang cash. Nah, kalau untuk ITMG kita reinvest ya ke PTBA guys ya. PTBA ini juga tukang dividen jumbo gitu loh guys ya. Meskipun sama-sama batu bara ini guys ya, sama-sama siklikal ya, resikonya nanti kalau batu baranya harganya turun mereka juga drop gitu loh guys ya. Makanya ini dua aja ya batu baranya gitu guys ya. Jadi kita lempar ke PTBA ya, kita dividen reinvest ke PTBA. Ini kita dapat ya, awal-awalnya masih kecil karena waktu itu PTBA juga batu baranya hancur. Itu cuma dapat dividen 100 ya guys ya, 100. Tapi kita gulung terus ya, dari ITMG dapat dividen, lempar PTBA terus, mulai membaik guys ya, mulai membaik di 2022 ya. 2023 itu malah meledak 58 juta. 2024 pun ketika PTBA sudah nggak terlalu besar lagi ya, dividennya cuma 300, kita masih tetap dapat 31 juta ya guys ya. Total asetnya pun udah 261 juta. Selanjutnya PTBA kita lemparnya ke CLPI guys ya. Kenapa kita lempar ke CLPI ya? CLPI ini relatif bukan siklikal, jadi relatif lebih stabil gitu loh guys ya perusahaannya ya guys ya. Harganya pun juga konsisten naik, harga dari sahamnya ya, dari 2020 ke 2024 tuh naik terus gitu loh guys ya. Dividennya juga lumayan gede-gede guys ya yieldnya. Tapi dia ini perusahaan ini guys ya, tinta warna ya guys ya, tinta warna printer. Oke, kita dapat dividen di CLP ini 10.000 dulu ya, tapi lama-lama makin gede juga. Terakhir-terakhir udah dapat 12 juta gitu loh guys ya dari CLPI guys ya. Nah, saham CLP ini yang kita boleh nikmatin langsung dividennya gitu loh guys ya. Jadi yang saham Indo ini untuk kerja ya guys ya, untuk sapi perah ya. Susunya jual ya, jadi dividen susunya ibaratnya kita jual ya buat beli sapi lain gitu loh guys ya. Sapi lain yang menghasilkan susu juga, jual sapinya si sapi lain ini kita pakai juga untuk membeli sapi perah lagi gitu. Jadi sapi perahnya 1, 2, 3 gitu guys ya, 4, yang keempat inilah yang mungkin dividennya boleh kita nikmatin. Tapi kecil banget ya, nggak apa-apa. Kalau ini terus berputar guys, lama-lama CLPI-nya nanti juga gede. Ini sudah 12 juta, ini sebulan sudah 1 jutaan gitu loh guys ya, yang bisa dipakai gitu loh guys ya. Sabar dulu, nanti mungkin kalau kini kita terusin simulasinya, mungkin 2-3 tahun lagi ini sudah cukup untuk hidup gitu loh guys ya, dengan aset lu tetap terus menggulung gitu loh guys ya, kayak gitu ya. Jadi susu yang boleh dinikmatin yang terakhir ini aja sapinya gitu loh. Ini sapinya sapi kurus nih guys ya. Ini yang kita nikmatin gitu loh sapinya, susu sapinya gitu maksudnya guys ya. Ya, dengan metode seperti ini guys, dengan metode seperti ini kita dapat hasil yang lebih besar guys ya secara aset guys ya. Ini gue kasih lihat guys ya. Dari Hexa itu kita dapat dividen ya. Itu segini ya guys ya. Dari ITMG kita dapat dividen segini ya, dari PTBA segini ya guys ya. Total 5 tahun, total 1 tahun ya itu kita dapat segini guys ya. Sebulan itu sebenarnya sudah dapat 13 juta ya di 2024 ya, 13 juta ya. Ini lebih besar dibandingkan dengan
kita pakai saham induk di PTBA ya guys ya. Di PTBA itu kemarin seperti ini guys ya. 10 juta aja ya guys ya. Dengan saham induk PTBA kita itu dapatnya hanya 10 juta. Dengan saham Hexa kita itu dapatnya lebih besar guys ya. Kita dapat 13 juta sebulan ya. Setahun 163. Nah, dari investasi kita 220 juta guys. Itu di 2024 itu 5 tahun kita sudah dapat 1,371 miliar ya. Artinya return kita 5 tahun tuh 500% ya. Setahun itu udah bigger 100% ya. Ya gitu, kayak gitu guys ya. Jadi cara seperti ini sebenarnya simple dan gampang banget, tapi banyak orang yang nggak tahu gitu loh guys ya. Jadi gua kasih info ini supaya nginspirasi aja gitu loh buat lo gitu guys ya. Karena banyak yang belum tahu gitu loh guys ya cara sederhana ini gitu loh. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys ya omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.